Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini bersama saya Muhammad Khobrulhuda dalam pembelajaran matematika. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika ya. Yang ada di kelas 8 SMP ya. Oke, langsung saja kita langsung ke pokok materi. Oke, yang pertama kita membahas tentang pengertian data dan statistika. Apa sih yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisisan data, dan pengambilan kesimpulan secara tepat. Oke, jadi ini berhubungan tentang data yang kita cari, terus kita olah sehingga menghasilkan sebuah penyajian data. Nah, dalam penyajian data, kita ada yang kenal yang namanya populasi dan sampel. Populasi itu apa? Populasi adalah keseluruhan objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili sifat-sifat tertentu, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup mewakili sifat-sifat yang dimiliki oleh populasi. Simpelnya gini, jadi kalau ada populasi itu adalah sekumpulan data. Terus kalau sampel itu adalah bagian dari kumpulan data tersebut. Contohnya nih, data tinggi badan seluruh siswa kelas 8 SMP. Nah, ini datanya berarti yang kita cari adalah tinggi badannya ya. Terus populasinya mana? Populasinya adalah seluruh siswa SMP kelas 8. Sampelnya misalnya adalah kelas 8A doang, atau kelas 8B doang, atau kelas 8C doang. Itu adalah sampel dan populasi. Next, kita lanjut penyajian data dalam bentuk tabel ya. Jadi dalam menyajikan sebuah data bisa kita bentuk dalam beberapa hal ya. Salah satunya adalah bentuk tabel. Nah, ini bentuk tabel, pasti kamu tidak asing ya yang namanya bentuk tabel. Kalau yang selanjutnya adalah bentuk dalam bentuk tabel, tapi kalau yang tadi secara menyeluruh, kalau yang sekarang kita bentuk dalam bentuk frekuensi, atau kita singkat aja tanpa pakai nama ya. Hanya di sini dijelaskan adanya turus dan frekuensi. Kalau frekuensi ini adalah jumlah dari mereka yang kita data ya. Contohnya coklat itu ada 5, susu ada 4, kopi ada 3, strawberry ada 2. Kalau jumlahnya totalnya adalah 20 lah. Jumlah ini adalah jumlah yang kita cari tadi ya. Lanjut. Nah, kalau yang tadi bentuknya adalah tabel, yang selanjutnya adalah bentuknya diagram. Nah, diagram ini misalnya adalah diagram lingkaran. Nih, kalau diagram lingkaran bisa kita bentuk dalam penyajian persen atau penyajian derajat. Kalau yang di sini contoh adalah penyajian persen. Okay. Next adalah bentuk diagram batang ya. Kalau yang tadi diagram lingkaran, sekarang bentuknya diagram batang. Kalau ini langsung ya, coklat ada 25%, maka dibuat 10 batangnya ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya setelah kita tadi mengenal statistika, definisinya, terus kita mengenal yang namanya penyajian data, baik itu dari bentuk diagram, tabel, dan sebagaimana yang lainnya. Langsung kita masuk ke nilai dari penyebaran data. Yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata atau mean ya, atau mean, bebas kamu ngomong seperti apa, adalah jumlah nilai dibagi banyaknya data. Jadi jumlah semua data ya, terus dibagi banyaknya data. Nah, misal, atau ini lihat dulu rumusnya, mean atau dilambangkan dengan X bar ya, sama dengan jumlah nilai dibagi banyaknya data. X1 ditambah X2 ditambah X banyak XN ya, dibagi N ya. Contoh, dalam waktu 15 hari sebuah toko dapat menjual Indomie goreng dalam bungkus ya. 8, 10, ini setiap harinya. Hari pertama 8, hari kedua 10,
hari ke-39, hari ke-48 dan seterusnya sampai hari ke-15 adalah 3. Berapa rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya? Nah, ini jumlah nilai itu berarti kita jumlahkan dari seluruh yang ada di sini, ya. Jumlahkan 8 tambah 10 tambah 9 dibagi banyaknya data berarti ada 15. Kita selesaikan. Nilai rata-ratanya berarti 8 tambah 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 9 tambah 10 tambah 6 tambah 3 dibagi 15, ya. Jumlahnya sama dengan 100 dibagi 15 sama dengan 6,67, atau kita bulatkan menjadi 7. Jadi rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya sebanyak 7 bungkus. Itu adalah cara mencari mean atau mean atau rata-rata, ya. Next, setelah kita mengenal yang namanya mean atau mean atau rata-rata, ada yang namanya median, ya. Median itu adalah nilai tengah setelah diurutkan. Jadi kita urutkan terlebih dahulu, baik itu dari kecil maupun ke besar atau besar ke kecil, ya. Setelah itu nanti kita cari nilai tengah-tengahnya. Nah, langkah-langkah penentuan median dari sekumpulan data ada 2 cara. Yang pertama, urutkan nilai data dari yang kecil ke besar. Setelah itu, tentukan nilai median dengan cara atau dengan mencari nilai data yang terletak di tengah. Contoh, 8 siswa kelas 9B dari suatu kelas akan diteliti nilai seni rupa untuk keperluan sekolah. Nilai seni rupa dari 8 siswa tersebut adalah sebagai berikut: 78, 60, 66, 94, 82, 80, 70, dan 76. Nah, yang ditanyakan pertama adalah kita cari dulu yang namanya urutannya, kita cari dulu urutannya dari yang terkecil ke terbesar. Di sini ada 8, ya. Berarti kita urutkan, ya, dari yang terkecil ke besar, ya. Yang pertama 60, 66, 70, 76, 78, 80, 82, dan 94. Setelah itu kita coret, ya, ketemu nilai tengahnya, yaitu antara 76 dan 78. Nilai minnya berarti, nah ini kita coret, ya, di sini 1, 2, 3, 3. Nah, ketemu tengah-tengahnya, berarti kita jumlahkan antara 76 dengan 78 bagi 2, atau tengah-tengah dari 76 dengan 78 adalah 77. Cara kedua adalah dengan nilai data dari kecil ke terbesar. Terus tentukan letak mediannya, yaitu n plus 1 dibagi 2, dengan n adalah banyaknya data. Contoh sama dengan contoh yang tadi, ya, kita sudah urutkan. Setelah itu kita tentukan, karena totalnya adalah 8, maka 8 kita tambah 1, ya, dibagi 2. 8 ini dari total datanya kan ada 8, ya. Terus sama dengan 9 per 2 sama dengan 4,5. Nah, setelah itu kita urutkan, ya. Nilai median adalah suatu data yang terletak di tengah data urutan keempat dan kelima, yaitu 76 ditambah 78 bagi 2, yaitu 77. Terus yang terakhir adalah modus. Modus itu adalah data yang paling banyak muncul. Misalnya 78, ya, ini di sini adalah nilai matematika 10 siswa yang diambil dari suatu kelas. Ada 78, 56, 66, 70, 48, 82, 80, 70, 76, dan 70. Modus yang sering keluar di sini adalah 70 karena muncul 3 kali. Nah, apabila data tersebut memiliki 2 buah modus, maka disebut dengan bimodus. Apabila data tersebut lebih dari 2 modusnya, maka disebut multimodus.